Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Selamat Pagi, pagi. Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah Ibu. sehat, Ibu. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa pada pagi hari ini dipimpin oleh Siva Sandi. Silakan Siva memimpin temannya untuk berdoa. Baik, Ibu Vina dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, baik. Terima kasih, Sandi. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian ya. Yang pertama, Siva Sandi. Hadir, Ibu. Yang kedua, Malsa. Hadir, Ibu. 3, Hanifah. Hadir, Bu. 4, Rianti. Hadir, Ibu. Artinya, semuanya hadir ya. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, baik, dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada negara Indonesia dan meningkatkan semangat kalian semuanya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya Ibu mau bertanya, kalian masih pada ingat nggak nih pembelajaran IPS sebelumnya itu membahas mengenai apa? Saya, Bu. Ya, Rian. Kemarin itu bahas tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya, Bu. Ya, betul. Terima kasih, Yanti. Coba sebutkan apa saja bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Ibu. Ya, Malsa. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya, contohnya interaksi dengan lingkungan sosial, interaksi dengan lingkungan budaya, interaksi dengan kegiatan ekonomi, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih, Malsya. Jadi, dari banyaknya bentuk-bentuk interaksi manusia yang ada, salah satunya akan kita bahas pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, setelah menyimak video yang ditampilkan oleh guru di Zoom, siswa dapat menemukan contoh interaksi manusia dalam lingkungan alam dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar yang ada di media pembelajaran PowerPoint, siswa mampu menganalisis pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam
dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar yang ada di media pembelajaran PowerPoint, siswa mampu menyebutkan upaya untuk mencegah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam dengan tepat. Baik, Ibu punya sebuah video. Coba kalian amati baik-baik ya video yang akan ditayangkan oleh Ibu. Maka kalian berjalan-jalan di sekitar pantai dan melihat para nelayan sedang menangkap ikan, atau berjalan-jalan di pedesaan dan melihat para petani sedang mengolah lahan pertanian, atau buat kalian yang hidup di perkotaan, kalian dapat melihat para pekerja kantoran yang sedang bekerja, atau para buruh pabrik yang bekerja di sebuah pabrik. Dan tak jarang pula di perkotaan ada para pedagang yang biasanya berjualan di pinggir jalan. Penduduk memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap lingkungan memiliki potensi yang berbeda-beda. Lingkungan pantai memiliki potensi yang berbeda dengan lingkungan pegunungan. Dan lingkungan perkotaan akan memiliki potensi yang berbeda juga dengan lingkungan perdesaan. Perbedaan lingkungan itulah yang menyebabkan pekerjaan penduduk berbeda-beda. Lalu, apakah yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Lingkungan terdiri dari unsur biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda mati. Sebagai contoh, di lingkungan sekolah, unsur biotiknya adalah kamu beserta teman-temanmu, bapak dan ibu guru, tumbuhan di kebun atau di taman sekolah, serta berbagai hewan yang hidup di sekitar sekolah. Sedangkan unsur abiotik lingkungan sekolah antara lain air, udara, tanah, gedung, meja, kursi, papan tulis, dan pagar sekolah. Antara manusia dan lingkungan terdapat interaksi, yaitu hubungan saling mempengaruhi. Pengaruh lingkungan terhadap manusia dapat dilihat dari kebiasaan atau budaya dan jenis pekerjaan. Sebagai contoh, di lingkungan yang berudara dingin, manusia mengenakan pakaian berbahan tebal agar tidak kedinginan. Dan sebaliknya, di lingkungan yang berudara panas, manusia mengenakan pakaian berbahan tipis agar tidak merasa gerah. Dalam pekerjaan, pengaruh lingkungan terhadap manusia dapat dilihat dengan jelas. Manusia yang tinggal di lingkungan pantai bekerja sebagai nelayan, dan yang tinggal di pedalaman bekerja di sawah sebagai seorang petani. Ya, baik. Selanjutnya Ibu mau bertanya nih, pasti tadi yang sudah menyimak baik video yang sudah ditayangkan oleh Ibu, pasti bisa menjawab pertanyaan Ibu ini. Nah, dalam video tersebut, apa saja contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam? Saya Ibu mau menjawab. Ya, Hana. Tadi interaksi manusia dengan lingkungan alam itu contohnya petani yang menanam padi, Bu. Ya, bagus. Ada yang lain? Saya, Ibu. Contohnya, nelayan yang sedang menangkap ikan di pantai, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih Hana dan Sandi. Jadi, dalam video tersebut terdapat petani yang sedang menanam padi. Nah, saat menanam padi, seorang petani melakukan banyak interaksi, yaitu dengan sawah, bibit padi, pemilik lahan sawah, dan juga distributor. Sedang dalam video tersebut juga terdapat nelayan yang sedang menangkap ikan di pantai. Nah, nelayan melakukan interaksi dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Selanjutnya, Ibu punya sebuah gambar. Coba kalian amati gambar yang ditampilkan oleh Ibu ini di PowerPoint ya. Sudah kalian amati gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Baik. Silakan siapa yang mau berpendapat mengenai gambar nomor 1? Saya, Ibu.
Ya, Malsa. Iya, Bu, di gambar 1 itu ada sungai yang kotor, Bu, karena banyak sampah. Ya, betul sekali. Sedangkan gambar 2, ada yang mau berpendapat? Saya Ibu, Ya, nomor 2 itu ada gambar di pantai yang dipenuhi sama sampah juga Ibu. ya benar. Gambar 2 itu tentang lingkungan pantai yang pesisir, pantainya terdapat sampah atau limbah-limbah lainnya. Jadi dengan adanya hal tersebut, maka tidak nyaman untuk mengunjungi pantai. Dari gambarnya, Ada, Bu. ayo, apa persamaannya? Itu lingkungannya sama-sama tercemar oleh sampah, Bu. Ya, betul sekali Rianti. Ayo siapa lagi yang mau memberikan pendapat mengenai persamaan antara kedua gambar tersebut? Saya Ibu, Ya, persamaannya sama-sama lingkungannya rusak karena ulah manusia Ibu. ya benar Sandi. Jadi anak-anak dapat kita lihat bahwa kedua gambar tersebut sudah tercemari oleh sampah-sampah yang ada. Nah, kira-kira sampah tersebut itu terdapat kira-kira sampah yang terdapat pada kedua lingkungan tersebut dihasilkan oleh siapa Saya mau ya? menjawab, Bu. Ya, Masya. Diakibatkan oleh manusia, Bu. Ya, oleh manusia. Nah, apa sih yang dilakukan oleh manusia sehingga sampah-sampah tersebut dapat mencemari lingkungan? Saya Ibu mau menjawab, Ya, Hana. manusia-manusia yang membuang sampah sembarangan Bu. Ya, benar sekali. Yang lain, Saya, Bu, mau menjawab. ya, Manusia-manusianya membuang limbah ke sungai, Bu, dan tidak membuang sampah pada tempatnya saat berkunjung ke pantai. ya, betul sekali anak-anak. Semua jawaban kalian sudah betul ya, yaitu membuang sampah sembarangan. Selain itu, kedua gambar tersebut juga terdapat membuang limbah ke sungai dan berbagai aktivitas lainnya yang dapat mencemari lingkungan alam. Ya, selanjutnya, apakah ada pertanyaan mengenai pembahasan kali ini? Tidak Bu. Baik, nampaknya sudah pada pintar-pintar semua ya. Sudah menyimak penjelasan Ibu dengan baik. Selanjutnya, jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita simpulkan anak-anak apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini mengenai pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Dengan tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Lalu tidak menebang pohon sembarangan. Dan melestarikan lingkungan, Bu. ya, benar sekali. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga lingkungannya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjaganya, maka akan timbul bencana atas perbuatan manusianya. Nah, tentunya dampaknya akan merugikan kita sendiri ya, perbuatan manusia. Nah, maka dari itu kita harus selalu menjaga lingkungan alam dengan baik. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nah, soal ini akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Silahkan kalian kerjakan dan Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian kerjakan ya. Wah, Ibu lihat jawaban kalian sudah sangat bagus. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan selalu dan jangan lupa juga mematuhi protokol kesehatannya ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Siva Sandi. Silakan Sandi memimpin temannya untuk berdoa. Baik, Ibu Vina dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin.
Baik, terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Terima kasih, Bu.